Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Pada tahun 2002, Mbak Lala masih merupakan seorang fotografer amatir. Saat itu, kemampuannya dalam dunia fotografi masih dalam tahap berkembang, jauh dari pencapaian profesional seperti sekarang. Meski begitu, minatnya terhadap fotografi alam begitu besar, membuatnya berkeliling ke berbagai tempat untuk mengabadikan keindahan lanskap dengan kameranya. Di tahun tersebut, ia memiliki kesempatan untuk mengunjungi Bali, sebuah pulau yang tidak diragukan lagi memiliki pemandangan yang luar biasa. Di antara berbagai lokasi di Bali yang menarik bagi para fotografer, Bedugul menjadi salah satu tujuan utamanya. Tempat ini terkenal dengan danau yang berada di dataran tinggi, menawarkan udara sejuk dan suasana yang nyaman, terlebih ketika sore hari atau saat cuaca mendung yang sering kali menyelimuti wilayah tersebut. Saat itu, Mbak Lala melakukan perjalanan dari Jakarta sebagai seorang fotografer. Rencananya, ia akan menetap di Bali selama sekitar 2 minggu untuk mengeksplorasi berbagai sudut keindahan alam pulau ini. Selama perjalanannya, ia mengalami banyak hal, termasuk beberapa pengalaman yang cukup menyeramkan. Namun, ada satu kejadian di Bedugul yang begitu membekas dalam ingatannya, sebuah pengalaman yang sulit ia lupakan. Untuk mobilitasnya selama di Bali, ia memilih menyewa motor. Kebetulan, ia memiliki kenalan di sana yang memiliki jaringan penyewaan kendaraan, dan daripada harus terus-menerus meminjam, ia pun memutuskan untuk menyewa motor agar lebih leluasa dalam menjelajahi berbagai tempat. Pada akhir minggu pertamanya di Bali, ia memutuskan untuk pergi ke Bedugul. Segala persiapan telah ia lakukan dengan matang, mulai dari peralatan fotografi hingga rencana perjalanan. Sore itu, sekitar pukul 5, ia akhirnya tiba di Bedugul dan segera memulai kegiatannya, mengambil beberapa foto di berbagai sudut menarik yang ada di sana. Namun, saat langit mulai semakin gelap, ia menyadari bahwa kembali ke kota pada malam hari bukanlah pilihan yang bijak. Jalanan yang berkelok, suasana berkabut, serta kondisi yang tidak terlalu familiar membuatnya memutuskan untuk mencari penginapan di sekitar wilayah tersebut. Setelah berkeliling mencari tempat menginap, ia akhirnya menemukan sebuah hotel yang tampak cukup mencolok karena adanya gerbang gapura khas Bali di pintu masuknya. Akan tetapi, hotel ini bukanlah bangunan bertingkat tinggi seperti hotel-hotel modern pada umumnya. Desainnya lebih menyerupai kompleks penginapan dengan deretan kamar yang mengelilingi sebuah taman terbuka di bagian tengah. Sejak pertama kali masuk ke area hotel tersebut, ada sesuatu yang terasa berbeda. Suasana begitu sepi, seolah tidak ada tamu lain yang menginap di sana. Saat memasuki area resepsionis, kesan aneh itu semakin kuat. Petugas di meja depan tampak tidak begitu bersemangat dengan wajahnya yang datar tanpa ekspresi. Cahaya redup di ruangan itu, ditambah dengan hawa dingin khas pegunungan, semakin memperkuat kesan bahwa tempat ini bukanlah hotel yang ramai dikunjungi wisatawan. Mbak Lala sempat merasa ragu untuk menginap di sana. Pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah ada tamu lain yang menginap di hotel ini? Mengapa tempat ini begitu sunyi? Namun, ia tetap mencoba berpikir logis. Mungkin saja karena sudah sore, sehingga tempat ini tampak lebih lengang dari biasanya. Mbak Lala pun sempat melihat-lihat kamar yang ditawarkan kepadanya. Resepsionis hotel itu menjelaskan
bahwa ada beberapa kamar yang telah terisi, sebuah informasi yang cukup membuatnya sedikit lega. Ia diberi kebebasan untuk memilih kamar mana yang ia inginkan. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk memilih kamar yang berada di dekat resepsionis, bukan di bagian belakang hotel yang lebih terpencil. Baginya, akses keluar masuk yang lebih mudah adalah pilihan yang lebih aman dan nyaman. Meskipun sebenarnya ia tidak memiliki niat untuk keluar di malam hari, mengingat hawa dingin yang menusuk serta rasa lelah setelah perjalanan panjang, setidaknya ia merasa lebih tenang berada di lokasi yang tidak terlalu jauh dari area utama hotel. Setelah kamar dipilih, ia pun segera masuk dan mulai membereskan barang-barangnya. Motor yang ia gunakan diparkir di luar sesuai dengan petunjuk dari pihak hotel bahwa area parkir tersebut cukup aman. Dengan tubuh yang mulai terasa lelah dan sedikit kedinginan, ia memutuskan untuk segera membersihkan diri. Namun, begitu memasuki kamar, ada sesuatu yang terasa janggal. Sejak langkah pertama di dalam ruangan, hawa dingin yang ia rasakan bukanlah sekadar kesejukan khas pegunungan, melainkan sesuatu yang berbeda, lebih lembab, lebih menekan. Meskipun ia mencoba mengabaikannya, firasatnya seolah mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam ruangan itu yang tidak kasat mata. Kondisi kamar itu sendiri tampak cukup baik. Kasurnya bersih, begitu juga dengan meja dan perabotan lainnya. Kamar mandi juga terlihat dalam keadaan terawat. Tidak ada tanda-tanda kebersihan yang diabaikan. Akan tetapi, meskipun semuanya tampak normal di permukaan, tetap saja ada perasaan yang sulit dijelaskan. Suasana di dalam ruangan terasa berat, seperti ada kehadiran yang tidak terlihat. Mbak Lala berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya sugesti belaka. Ketika ia memperhatikan lebih jauh kondisi hotel tersebut, barulah ia menyadari bahwa bangunan ini seolah sudah lama tidak mendapatkan perawatan yang layak. Di beberapa bagian tembok luar, di lantai jalan setapak, hingga pada batu-batu di taman lumut hijau tumbuh liar, seakan telah bertahun-tahun dibiarkan begitu saja. Bahkan patung-patung khas Bali yang tersebar di area taman juga tidak luput dari lumut yang menyelimuti permukaannya. Pemandangan ini semakin memperkuat kesan kelam yang sejak awal sudah ia rasakan. Mbak Lala mulai bertanya-tanya, apakah tempat ini memang sudah lama sepi? Atau ada alasan lain yang membuat suasananya begitu suram? Setelah beres dengan urusan di kamar, waktu pun telah beranjak malam. Mungkin sekitar pukul 6:30 ketika perutnya mulai terasa lapar. Ia baru menyadari bahwa ia belum membeli makanan atau sekadar camilan untuk menemani malamnya. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar sebentar mencari makan. Alih-alih mengambil motor, ia memilih berjalan kaki sekadar ingin menikmati suasana sekitar. Saat keluar dari area hotel, ia melihat bahwa di sekitar Bedugul masih ada beberapa pedagang yang berjualan, terutama di area dekat telaga. Warung-warung kecil di sekitar sana tampak masih buka, membuatnya sedikit lega karena tidak perlu bepergian terlalu jauh. Setelah membeli makanan serta beberapa camilan, ia kembali ke hotel dengan niat untuk tidak keluar lagi setelah ini. Udara semakin dingin dan semakin malam suasana di sekitar terasa lebih sunyi. Mungkin sekitar pukul 7 atau menjelang 7:30 malam, ia sudah kembali ke kamarnya. Dengan tubuh yang mulai terasa letih, ia pun memutuskan untuk beristirahat sambil mengecek peralatan fotografinya. Saat itu, ia masih menggunakan kamera analog dengan film negatif, jauh berbeda dengan kamera digital masa kini.
yang memungkinkan hasil foto langsung terlihat. Ia hanya bisa merapikan perlengkapannya, mencatat beberapa hal di buku kecilnya, sambil menikmati camilan. Seiring hawa dingin yang semakin menusuk, rasa kantuk pun mulai menyergap. Mungkin sekitar pukul 8 malam, ia akhirnya memutuskan untuk tidur lebih awal. Selimut tebal ia tarik hingga menutupi tubuhnya, mencoba mencari kehangatan di tengah suasana yang semakin dingin. Saat tengah terlelap, Mbak Lala tiba-tiba terbangun. Rasanya baru saja ia memejamkan mata, tetapi kini ada sesuatu yang mengganggu tidurnya. Ia mendengar suara langkah kaki berlarian di dalam kamarnya. Bunyi itu terdengar jelas, seperti seseorang yang sedang berlari kecil, seolah-olah ada anak kecil bermain di dalam ruangan sempit itu. Suara langkah itu berpindah dari satu sisi ke sisi lain dengan ritme yang teratur. Mbak Lala menyadari bahwa ia berada di dalam kamar seorang diri. Ia tidak membawa teman, tidak ada orang lain yang masuk, dan pintu kamar masih tertutup rapat. Rasa dingin yang sebelumnya hanya terasa menekan, kini berubah menjadi sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Getaran di lantai itu nyata, terasa jelas di bawah kasurnya, membuatnya semakin yakin bahwa ini bukan sekadar ilusi tidur. Dengan perasaan was-was, ia membuka matanya perlahan, lalu bangkit dari tempat tidur. Kepalanya menoleh ke segala arah, mencari sosok yang mungkin menjadi penyebab suara itu. Namun, yang ia lihat hanyalah kesunyian ruangan. Tidak ada siapapun di sana. Meskipun tidak menemukan apapun, kegelisahan tetap menguasai hatinya. Namun, karena rasa kantuk masih mendominasi, ia mencoba menenangkan diri, menganggap mungkin itu hanya perasaan paranoid akibat kelelahan. Ia pun menarik selimutnya kembali, membiarkan rasa kantuk menyeretnya ke dalam tidur. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Tak lama setelah ia tertidur kembali, suara lain kembali membangunkannya. Kali ini, suara itu berasal dari langit-langit kamar. Bunyi kayu berderit terdengar berulang kali, seolah ada sesuatu yang bergerak di atasnya. Suara itu tidak terlalu keras, tetapi cukup untuk membuat pikirannya kembali waspada. Dengan perlahan, ia membuka matanya, lalu menatap ke arah langit-langit kamar. Tidak ada yang terlihat, hanya papan kayu tua yang memang sudah sedikit kusam. Akan tetapi, semakin ia memperhatikan, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini. Hawa kamar semakin terasa menusuk. Ia mulai merasa bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Ada sesuatu di kamar ini, sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tetapi kehadirannya begitu nyata. Perasaan itu begitu kuat, menekan dadanya dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Ia berusaha menenangkan pikirannya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya perasaan berlebihan semata. Tetapi, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas perasaan itu. Tidur menjadi hal yang mustahil baginya. Mungkin ia hanya sempat terlelap selama 3 jam, tetapi setelah itu, pikirannya dipenuhi dengan berbagai ketakutan. Ia melirik jam tangannya, sudah hampir pukul 11 malam. Rasa takut yang terus tumbuh membuatnya tidak nyaman. Selama ini, ia sudah sering bepergian ke tempat-tempat terpencil, bahkan terbiasa tidur di tenda di tengah alam bebas. Namun kali ini terasa berbeda. Biasanya, jika ia berada di luar ruangan, ia selalu merasa ada jalan keluar. Jika terjadi sesuatu, ia bisa lari kapan saja. Tetapi di dalam kamar ini, ia terjebak dalam ruang yang sempit,
dan pikirannya mulai membayangkan skenario terburuk. Bagaimana jika sesuatu muncul di depan pintu dan menghalangi jalannya keluar? Dalam kondisi ketakutan itu, ia hanya bisa berdiam diri di dalam selimut, membiarkan tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena kecemasan yang terus menghantuinya. Matanya hanya terbuka sedikit, menatap ruangan dengan pandangan yang samar, berharap tidak melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Akan tetapi, saat ia mulai merasa kantuk kembali menyerang, suara lain muncul. Kali ini dari luar kamarnya. Ia mendengar suara ramai. Suara banyak orang yang berbicara, terdengar dari arah depan, dekat dengan pintu masuk hotel, di belakang meja resepsionis. Suara itu terdengar seperti sekelompok orang yang baru datang, mungkin tamu yang baru saja check-in. Perasaan takutnya tiba-tiba berkurang drastis. Jika ada orang lain di hotel ini, itu berarti ia tidak sendirian. Rasa lega mulai menggantikan ketakutannya. Mbak Lala pun turun dari tempat tidur, melangkah perlahan ke jendela dan mengintip dari balik gorden. Ia melihat sekelompok orang berjalan menuju kamar-kamar di area hotel, sepertinya sedang dibagi-bagikan kamar mereka masing-masing. Orang-orang itu beragam, dengan penampilan yang cukup bervariasi. Salah satu yang paling menarik perhatiannya adalah seorang pria tua, berkacamata. Rambutnya sudah menipis, tubuhnya kurus, dan ia mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan celana bahan. Di sampingnya berdiri seorang wanita yang tampaknya adalah istrinya. Keduanya terlihat memasuki salah satu kamar. Di sisi lain, Mbak Lala melihat beberapa orang dengan pakaian yang cukup aneh. Beberapa di antaranya mengenakan pakaian yang tidak lazim untuk suasana malam yang dingin. Ada seorang pria yang tidak memakai atasan, hanya mengenakan udeng di kepalanya. Ia terlihat berjalan santai, bersama beberapa orang lainnya yang berpakaian mirip, seperti orang-orang Bali dari zaman dahulu. Para wanita dalam kelompok itu juga memiliki penampilan yang unik, tetapi beberapa di antara mereka sudah tertutup oleh kain khas Bali. Mbak Lala sempat teringat pernah melihat foto-foto sejarah yang menunjukkan bagaimana pakaian masyarakat Bali di masa lalu. Saat itu, banyak perempuan yang tidak menutup bagian atas tubuhnya, sesuatu yang merupakan bagian dari budaya dan tradisi mereka. Awalnya yang dilihat Mbak Lala terasa seperti pemandangan biasa. Ia berpikir bahwa beberapa orang yang berpakaian berbeda itu mungkin adalah penduduk asli Bali. Baginya, tidak ada yang terlalu aneh. Meskipun ia menyadari bahwa biasanya orang-orang di Bali yang lebih modern atau hendak beribadah mengenakan pakaian yang lebih rapi seperti kemeja putih dan sarung. Namun, yang ia lihat kali ini berbeda. Beberapa pria hanya mengenakan sarung tanpa atasan, berjalan dengan santai, seolah tidak terganggu oleh udara dingin pegunungan. Di sisi lain, ada beberapa orang yang terlihat lebih seperti pendatang dari kota. Mereka mengenakan pakaian yang lebih modern, seperti kemeja dan celana panjang. Mbak Lala pun menarik kesimpulan bahwa mungkin ini adalah rombongan campuran. Sebagian dari mereka adalah orang lokal, sementara yang lainnya adalah wisatawan, atau mungkin keluarga yang sedang berlibur. Keberadaan mereka yang tampaknya wajar-wajar saja, membuat Mbak Lala merasa lebih tenang. Kelompok itu tampak sibuk berbincang di taman, sesekali masuk ke kamar, lalu keluar lagi, berjalan bolak-balik tanpa henti. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan meskipun sudah larut, mereka tampaknya tidak berniat untuk segera tidur. Mbak Lala, yang sejak tadi merasa terisolasi, justru merasa senang dengan kehadiran mereka. Ia akhirnya bisa yakin bahwa ia tidak benar-benar sendirian di tempat ini. Sejak awal, ia merasa bahwa hotel ini begitu sepi, bahkan meskipun resepsionis mengatakan ada beberapa kamar yang terisi, ia tidak pernah melihat satu pun tamu lain sebelumnya. Rasa cemasnya perlahan menghilang, berganti dengan rasa nyaman karena akhirnya ada kehidupan di sekitar.
Dengan perasaan yang lebih ringan, ia memutuskan untuk kembali ke kasurnya dan mencoba beristirahat. Namun, seiring waktu berlalu, suasana semakin ramai. Percakapan mereka tidak selesai, justru semakin gaduh. Suara tawa keras bersahut-sahutan, diiringi obrolan yang bercampur antara bahasa Indonesia, bahasa Bali, dan beberapa bahasa lain yang tidak terlalu ia pahami. Sebagai seseorang yang lahir dan besar di Jakarta, ia tidak terlalu akrab dengan bahasa daerah, sehingga sebagian besar percakapan mereka hanya terdengar sebagai suara latar yang samar. Saat ia melirik jam tangannya, waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Rasa jengkel mulai menguasai dirinya. Baginya, jika ini memang hotel, bukankah harus ada etika dalam berbagi ruang dengan tamu lain? Seharusnya mereka menyadari bahwa ada orang lain yang ingin beristirahat. Akan tetapi, rombongan itu tampaknya tidak peduli, terus berbicara dan tertawa dengan suara lantang, seolah mereka tidak berada di tempat umum. Makin lama, Mbak Lala merasa terganggu. Rasa kantuk yang seharusnya bisa membantunya tidur semakin sulit didapatkan. Semakin ia mencoba mengabaikan suara itu, semakin nyaring mereka berbicara. Hingga akhirnya, sekitar pukul 12:30 pagi, kesabarannya benar-benar habis. Ia memutuskan untuk menegur mereka secara langsung. Dengan gerakan cepat, ia turun dari tempat tidur, berjalan menuju pintu kamar, lalu membukanya dengan sedikit keras. Pintu itu terbuka lebar, dan ia langsung melihat pemandangan yang sama seperti sebelumnya. Kerumunan orang-orang yang masih berbincang di taman dan lorong hotel. Akan tetapi, ada satu hal yang berbeda. Bapak tua yang tadi ia lihat, pria kurus berkacamata yang sebelumnya mengenakan kemeja putih dan celana bahan, kini telah berganti pakaian. Ia mengenakan kaos oblong biasa, sesuatu yang tidak terlalu menarik perhatian, tetapi cukup untuk membuat Mbak Lala menyadari bahwa orang ini memang ada di sana. Nyata, bukan halusinasi. Awalnya, Mbak Lala berniat menegur dengan nada kesal, tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, pria tua itu berjalan mendekat dengan ekspresi tenang. Ia tersenyum tipis, lalu dengan suara yang lembut, ia meminta maaf atas kebisingan yang mereka timbulkan. Pria itu menjelaskan bahwa mereka menyadari bahwa suara mereka mungkin mengganggu, tetapi mereka juga baru saja tiba. Ia mengatakan bahwa mereka adalah pelanggan tetap di hotel ini, sudah sering menginap di tempat ini sejak lama, sehingga hotel ini sudah terasa seperti rumah sendiri bagi mereka. Oleh karena itu, mereka masih ingin bersantai dan berbincang tanpa ada niat untuk tidur lebih awal. Nada suaranya terdengar sopan, tidak menantang, namun ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat Mbak Lala perlahan melupakan kemarahannya. Setelah si bapak tadi meminta maaf, Mbak Lala akhirnya merasa lebih tenang dan penasaran dengan rombongan itu. Ia pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui lebih banyak tentang mereka. "Sebenarnya, bapak ini dari mana?" tanyanya. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu menjawab bahwa ia berasal dari Surabaya. Beberapa orang lain dalam rombongan itu berasal dari berbagai daerah, seperti Banyuwangi, Singaraja, dan beberapa kota lain di Bali. Mendengar jawaban itu, Mbak Lala semakin heran. Saat percakapan berlanjut, Mbak Lala semakin penasaran dan bertanya lagi. "Sebenarnya ini rombongan apa sih, Pak? Dalam rangka apa kok berkumpul seperti ini?" Pria tua itu terlihat sedikit berpikir sebelum menjawab. Dengan nada yang tenang, ia mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki ikatan khusus. Mereka bertemu begitu saja. Satu orang mengenal yang lain, lalu semakin lama semakin banyak yang bergabung. Hingga akhirnya, perjalanan bersama ini menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka. Malam ini, kebetulan memang giliran mereka untuk menginap di hotel ini. Jawaban itu terdengar samar dan tidak terlalu meyakinkan bagi Mbak Lala. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Biasanya sebuah rombongan perjalanan pasti memiliki tujuan yang jelas,
atau setidaknya ada seseorang yang menjadi pemimpin kelompok. Namun rombongan ini tampaknya berkumpul begitu saja tanpa alasan yang benar-benar jelas. Saat ia berbincang dengan pria tua itu, suasana di taman hotel terlihat berubah. Tadinya, saat hotel masih terasa sepi, area taman yang berlumut dengan penerangan minim tampak menyeramkan. Cahaya lampu-lampu kecil, berbentuk bulat yang berwarna kuning, tidak cukup menerangi seluruh area, justru semakin memperkuat kesan suram. Akan tetapi, kini, dengan keberadaan banyak orang, taman itu tampak memiliki estetika yang berbeda. Seolah-olah kehadiran manusia membuat tempat ini terasa lebih hidup dan tidak terlalu mengerikan seperti sebelumnya. Tiba-tiba muncul ide dalam benak Mbak Lala. Sebagai seorang fotografer amatir yang sedang menekuni dunia fotografi, ini adalah kesempatan yang menarik baginya. Ia pun bertanya kepada pria tua itu, apakah ia boleh mengambil beberapa foto mereka. Dengan ramah, pria itu mengangguk dan mengatakan bahwa tidak ada masalah. Mendapat izin tersebut, Mbak Lala segera mengambil kameranya dan mulai memotret. Ia mengambil beberapa jepretan dari berbagai sudut, mengabadikan suasana malam itu. Tak tahu pasti berapa banyak foto yang ia ambil, tetapi ia cukup puas dengan hasilnya. Setelah sesi foto selesai, pria tua itu kembali berbicara dengan nada sopan. Kalau begitu, barangkali mbaknya mau istirahat. Kami mohon maaf sekali lagi kalau mengganggu, katanya. Mbak Lala mengangguk dan menjawab bahwa tidak masalah. Namun, ia masih penasaran dan bertanya, kira-kira sampai jam berapa biasanya berkumpul seperti ini, Pak? Pria itu tersenyum samar sebelum menjawab. Biasanya sampai menjelang matahari terbit, Mbak. Mendengar jawaban itu, Mbak Lala sedikit terkejut. Berarti sampai pagi dong, Pak? Pria itu hanya mengangguk pelan dan membenarkan. Meskipun jawaban itu membuatnya semakin bingung, Mbak Lala memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia pun pamit untuk kembali ke kamarnya. Rasa kantuk yang sempat menghilang akibat kegaduhan kini mulai kembali menyerangnya. Tanpa banyak berpikir, ia meletakkan kameranya begitu saja di atas meja, lalu kembali ke tempat tidur dan mencoba tidur. Pada awalnya, telinganya masih menangkap suara-suara dari luar, tetapi karena sudah cukup lama mendengar percakapan mereka, ia mulai terbiasa dan tidak lagi merasa terganggu. Perlahan-lahan, rasa kantuk semakin kuat, hingga akhirnya ia tertidur cukup lelap. Ketika akhirnya ia terbangun, cahaya matahari sudah mulai menyelinap ke dalam kamar melalui celah gorden. Ia mengerjap-ngerjapkan mata dan segera melihat ke arah jendela, menyadari bahwa suasana di luar jauh lebih terang dibandingkan tadi malam. Perasaan panik sedikit muncul dalam dirinya. Ia segera meraih jam tangannya dan melihat bahwa waktu sudah menunjukkan hampir pukul 7 pagi. Tanpa berpikir panjang, ia buru-buru bangun dari tempat tidur. Rencananya pagi ini, ia ingin mengejar momen untuk mengambil foto-foto di sekitar area Bedugul. Tanpa membuang waktu, ia langsung menyantap camilan yang masih tersisa di kamarnya, lalu bergegas bersiap-siap. Ia mencuci muka, merapikan barang-barangnya, lalu memastikan semua perlengkapannya sudah siap sebelum keluar. Saat jam sudah melewati pukul 7 pagi, Mbak Lala melangkah keluar dari kamarnya, masih dengan perasaan sedikit terburu-buru, karena ingin mengejar momen pagi di Bedugul. Ia berjalan menuju resepsionis, tetapi sebelum sampai di sana, ada sesuatu yang langsung membuat langkahnya terhenti sejenak. Ia melihat ke arah deretan kamar yang semalam, dipenuhi oleh para tamu yang begitu ramai. Akan tetapi, pemandangan yang ia lihat pagi ini jauh berbeda. Tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan di sana. Tidak ada sendal berserakan di depan kamar. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada suara obrolan atau pergerakan apapun. Semua tampak sunyi, seperti kamar-kamar yang sudah lama tidak dihuni. Hatinya mulai diliputi rasa tidak nyaman.
Ia mengamati sekelilingnya dengan lebih teliti. Seharusnya, jika ada tamu yang menginap, setidaknya akan ada sedikit jejak keberadaan mereka. Entah itu peralatan yang tersisa, pintu yang sedikit terbuka, atau bahkan suara samar dari dalam kamar. Namun yang terlihat hanyalah deretan kamar kosong dengan suasana yang begitu sunyi dan sepi. Perasaan aneh mulai menguasai dirinya, membuat langkahnya semakin cepat menuju meja resepsionis. Setibanya di sana, ia langsung bertanya kepada resepsionis, seorang pria Bali yang tampak masih berada di tempatnya, belum berganti shift. "Tamu-tamu yang tadi malam itu sudah pada pulang ya, Bli?" tanyanya dengan nada sedikit ragu. Pria itu tampak sedikit kebingungan. Ia menatap Mbak Lala sejenak sebelum mengernyitkan dahi. "Tamu yang mana ya, Mbak?" tanyanya balik. Mbak Lala semakin heran. "Bukannya tadi malam banyak banget tamu di sini. Berisik sampai saya nggak bisa tidur. Saya sampai akhirnya baru bisa tidur jam 1:30 pagi," katanya berusaha meyakinkan resepsionis tersebut. Akan tetapi, reaksi pria itu justru semakin aneh. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menatap Mbak Lala dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang ia ketahui, tetapi enggan untuk mengatakannya secara langsung. Dengan suara pelan ia berkata, "Tadi malam nggak ada tamu, Mbak." Jantung Mbak Lala seperti berhenti berdetak sesaat. "Yang bener, Bli?" tanyanya dengan suara lebih pelan, berharap apa yang ia dengar tadi hanyalah kesalahan. Pria itu mengangguk perlahan, nadanya tetap tenang. "Iya beneran, Mbak. Nggak ada tamu tadi malam. Cuma mbaknya aja yang menginap di sini." Darahnya langsung berdesir. Otaknya berusaha mencerna ucapan itu, tetapi semuanya terasa seperti tidak masuk akal. Semalam ia berbincang dengan pria tua. Ia melihat orang-orang masuk dan keluar kamar. Bahkan ia mendengar suara obrolan mereka dengan jelas. Ia tidak mungkin berhalusinasi. Ia yakin betul bahwa yang ia alami semalam bukan sekadar imajinasi atau mimpi buruk. Tangannya mengepal tanpa sadar. "Tapi, tadi malam saya lihat sendiri, Bli. Saya bahkan ngobrol sama mereka. Saya sempat foto juga. Mereka ada di foto saya," katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Resepsionis itu tetap tersenyum tipis, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Mbak Lala bisa merasakan ada sesuatu yang tidak ingin dijelaskan lebih jauh oleh pria itu. Sesuatu yang mungkin sudah sering terjadi di tempat ini. Tubuhnya merinding seketika. Jika benar ia sendirian tadi malam, lalu siapa yang ia lihat dan ajak bicara? Siapa yang tertawa dan bercakap-cakap hingga larut malam? Dan yang lebih menakutkan, siapa yang ada di dalam kameranya? Keinginannya untuk berburu foto pagi itu langsung sirna. Rasa takut yang mulai merayapi dirinya membuatnya hanya ingin segera pergi dari tempat ini. Tanpa membuang waktu, ia kembali ke kamarnya dengan langkah tergesa-gesa merapikan barang-barangnya secepat mungkin. Sementara ia memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, sebuah suara keras terdengar dari arah kamar mandi. Suaranya begitu berat, seolah ada sesuatu yang besar jatuh ke lantai. Mbak Lala sontak terhenti, matanya melirik ke arah kamar mandi dengan waspada. Jantungnya berdegup semakin kencang. Pikiran logisnya berusaha meyakinkan bahwa mungkin hanya sesuatu yang jatuh karena ia terburu-buru membereskan barang. Namun, nalurinya berkata lain. Ia tidak ingin tahu apa yang ada di dalam sana. Ia tidak ingin melihat sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Tanpa berpikir panjang, ia langsung meraih tasnya dan keluar dari kamar. Ia menuju resepsionis dengan langkah cepat dan langsung meminta untuk check out. "Tadinya saya rencana mau stay 2 malam di sini, Bli, tapi saya nggak bisa. Saya takut, saya mau check out sekarang," katanya dengan nada terburu-buru. Pria di resepsionis itu hanya mengangguk, tidak bertanya lebih jauh. Sepertinya ia sudah terbiasa dengan tamu yang tiba-tiba membatalkan rencana menginap mereka. Setelah semua proses selesai,
Mbak Lala segera meninggalkan hotel itu. Awalnya, ia berencana untuk tetap berada di Bedugul dan mencari tempat lain untuk bermalam. Akan tetapi, pikirannya sudah terlalu kacau. Satu-satunya hal yang ia inginkan sekarang adalah turun ke Denpasar dan mencari tempat untuk mencetak foto. Ia ingin melihat hasil jepretannya semalam. Setelah perjalanan panjang menuju Denpasar, ia akhirnya menemukan sebuah tempat cuci cetak foto yang masih buka. Ia menyerahkan negatif filmnya untuk diproses dan duduk menunggu dengan perasaan was-was. Saat lembaran foto-foto itu selesai dicetak, Mbak Lala menatap hasilnya dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan cemas. Ia membuka satu persatu foto yang baru saja dicetak, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Pada awalnya, foto-foto yang ia ambil saat baru tiba di Bedugul terlihat normal. Jepretan pemandangan danau, pepohonan yang rimbun, serta suasana sore hari, semuanya tampak jelas dan indah. Akan tetapi, saat ia mulai melihat hasil foto yang diambil di hotel, tubuhnya langsung merasakan gelombang dingin yang merambat dari ujung kepala hingga ke ujung kaki. Tidak ada satu orang pun di sana. Foto-foto yang seharusnya memperlihatkan keramaian di taman hotel itu, kini hanya menunjukkan pemandangan kosong. Taman berlumut itu tetap ada. Kursi-kursi yang semalam diduduki oleh para tamu juga masih terlihat di posisi yang sama. Lampu-lampu bulat dengan cahaya kuning redup juga tetap menyala, menciptakan suasana yang nyaris sama seperti yang ia ingat. Namun, yang tidak ada di dalamnya adalah manusia. Tidak ada pria tua berkacamata, tidak ada rombongan yang bercengkrama, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mbak Lala menatap foto-foto itu dengan mata membelalak. Ia tahu betul bahwa ia mengambil gambar saat ada orang-orang di sana. Ia melihat mereka dengan matanya sendiri, mendengar suara mereka, bahkan berbicara langsung dengan mereka. Namun, di dalam foto-fotonya, mereka seolah tidak pernah ada. Pemilik tempat cetak foto itu, seorang pria Bali yang tampaknya cukup berpengalaman, ikut memperhatikan ekspresi Mbak Lala yang terlihat kaget dan kebingungan. Dengan nada heran ia bertanya, "Ada apa, Mbak? Apa ada yang salah dengan fotonya?" Mbak Lala menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. "Fotonya ini aneh, Bli," katanya dengan suara pelan. Pria itu melirik lembaran foto di tangan Mbak Lala, lalu mengamati hasil cetakannya. "Maksudnya aneh bagaimana, Mbak?" tanyanya penasaran. Dengan hati-hati, Mbak Lala menjelaskan. "Ini saya tadi malam di salah satu hotel di Bedugul. Saya motret orang-orang di sana, mereka lagi ngobrol bercengkrama, tapi kok pas dicetak orangnya nggak ada semua." Pemilik tempat cetak itu menyipitkan matanya, memperhatikan foto itu lebih saksama. Ia tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Yah, namanya juga di Bali, Mbak. Masih banyak hal-hal seperti itu," katanya dengan nada santai. "Mungkin mereka itu penunggu di sana kali ya?" Mbak Lala langsung tersentak. Ia sebenarnya sudah memiliki pemikiran yang sama. Tetapi mendengar pernyataan itu dari orang lain membuatnya semakin yakin bahwa yang ia alami semalam bukan hal yang wajar. "Iya sih, saya juga kepikiran seperti itu," gumamnya lirih. Pemilik tempat cetak itu kemudian memberikan saran. "Kalau nanti Mbak mau menginap lagi di tempat lain, coba lebih diperhatikan. Cari yang lebih ramai, jangan yang terlalu sepi. Kalau bisa, yang memang jelas ada pengunjungnya." Mbak Lala hanya mengangguk merasa bahwa ia tidak ingin mengulangi pengalaman yang sama lagi. Setelah membayar biaya cetak, ia mengambil fotonya dan segera meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, rasa takut yang ia rasakan belum sepenuhnya hilang. Setiap kali ia menatap foto-foto itu, bulu kuduknya meremang. Ia merasa seolah-olah foto-foto itu membawa sesuatu yang tidak seharusnya ia simpan. Akhirnya,
Setelah mempertimbangkan semuanya, ia memutuskan untuk membuang seluruh foto beserta negatifnya. Ia tidak ingin menyimpan jejak dari kejadian menyeramkan yang baru saja ia alami. Setelah kejadian itu, Mbak Lala memutuskan untuk pergi ke Ubud untuk menenangkan diri. Ia mengalihkan pikirannya dengan kembali berburu foto di tempat yang lebih ramai dan lebih hidup. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa pengalaman di Bedugul hanyalah bagian dari perjalanannya yang penuh misteri. Namun, saat ia sedang memotret di salah satu sudut Ubud, sesuatu membuatnya tiba-tiba berhenti. Di antara keramaian orang yang berlalu lalang, matanya menangkap sosok yang tidak asing. Seorang pria tua berkacamata dengan tubuh kurus dan rambut yang sudah mulai menipis. Ia berdiri di samping sebuah rumah, memperhatikannya dari kejauhan. Mbak Lala terdiam, jantungnya berdegup lebih kencang. Ia yakin betul bahwa pria itu adalah pria yang sama dengan yang ia temui di Hotel Bedugul. Tanpa pikir panjang, ia segera berusaha mengejarnya. Namun, pria itu melangkah perlahan ke dalam sebuah gang kecil di antara rumah-rumah tua. Mbak Lala mempercepat langkahnya, berusaha mengejar pria tersebut. Akan tetapi, saat ia sampai di ujung gang, sosok pria tua itu menghilang. Ia berdiri di sana, menatap sekeliling. Gang itu sempit, lebarnya tidak sampai 1 meter, dan tidak ada pintu atau lorong lain yang bisa digunakan untuk pergi lebih jauh. Tidak ada tempat bagi pria itu untuk bersembunyi. Mbak Lala merasakan tubuhnya melemas. Ia menyadari bahwa ini bukan pertemuan biasa. Sosok yang ia temui di Bedugul, yang ia ajak bicara dan bahkan ia foto, kini muncul kembali di tempat yang berbeda dengan cara yang sama misteriusnya. Itulah terakhir kalinya ia melihat pria tua itu. Saat akhirnya ia meninggalkan Bali beberapa hari kemudian, ia membawa serta pengalaman yang akan selalu ia ingat seumur hidupnya. Tidak ada yang bisa menjelaskan dengan pasti siapa pria itu dan mengapa ia muncul kembali di Ubud. Namun, satu hal yang pasti, apa yang ia alami di Bedugul bukan peristiwa biasa. Kini, setelah lebih dari 2 dekade berlalu, Mbak Lala masih mengingat setiap detail kejadian itu dengan jelas. Foto-foto yang telah lama ia buang mungkin sudah hilang, tetapi bayangan sosok pria tua itu tetap melekat dalam ingatannya. Baiklah, sekian dulu kisah kami kali ini. Terima kasih untuk Mbak Lala buat cerita yang dikirimkan. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam cerita ini. Pengalaman ini menunjukkan kalau ada tempat-tempat tertentu yang memang punya aura atau energi yang susah dijelaskan. Gak semua orang percaya hal-hal mistis. Tapi kejadian seperti ini sering banget terjadi di tempat yang punya sejarah panjang dan suasana yang mistis. Ini bukan cuma cerita horor biasa, tapi kejadian yang pasti bikin siapapun yang mengalami gak bakal lupa seumur hidup. Dan semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Bila mana sahabat kisah malam kalian punya satu kisah mistis, silakan kirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti akan kami ceritakan. Setiap cerita yang ditayangkan nantinya akan diberikan apresiasi berupa souvenir yang menarik. Kami ucapkan terima kasih juga untuk sahabat yang telah menonton video ini, dan juga yang telah subscribe, like, dan komen. Dan untuk yang sudah mendukung channel ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan semoga Allah membalas kebaikan sahabat semua. Akhirnya, saya memohon maaf kalau dalam menyampaikan kisah ini terdapat kesalahan dalam berkata-kata dan pengucapan. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk sahabat kisah malam kalian. Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah